Assalamualaikum, sampai berjumpa kembali dengan saya di channel Klinik HID bersama saya Wijayanto. Para pemerhati Klinik HID yang saya cintai, di subseksi pembahasan sebelumnya saya bicara tentang prinsip yang mendasar dari yang namanya imbal jasa dibandingkan dengan pekerjaan, yang mana bahwa imbalan atau ganjaran atau reward yang secara khusus kalau bicara imbal jasa dari pekerjaan sering disebut sebagai kompensasi atau remunerasi. Saya sudah menjelaskan bahwa pada prinsipnya remunerasi atau kompensasi itu ada dua bentuk. Jadi bentuk yang pertama ada yang sifatnya finansial atau uang, maupun yang bisa non keuangan, yang bisa berbentuk barang, kebutuhan konsumsi, fasilitas, dan lain sebagainya. Nah, kita bahas pertama dulu adalah yang berbentuk uang, yang seringkali disebut dengan gaji atau upah. Di sini saya ingin memberikan gambaran, yang gambaran ini bisa dicoba sendiri, bahkan dibuat sendiri di rumah dengan menggunakan Excel atau mungkin Lotus 123 atau framework yang disebut dengan skala pengupahan. Jadi skala pengupahan itu akan mengatur tentang berapa upah minimum dan maksimum dari misalnya setiap jabatan yang ada di suatu organisasi atau perusahaan, yang biasanya kumpulan dari posisi-posisi jabatan tersebut seringkali dikelompokkan lagi. Contohnya ini adalah tingkatan pelaksana, kemudian di atasnya ada yang namanya tingkatan supervisor, di atasnya supervisor ada tingkatan manajerial, kemudian di atas manajer ada tingkatan direktur. Di masing-masing kelompok ini ada berbagai macam jabatan. Misalnya di supervisor, misalnya sebagai contoh aja, misalnya ada group leader produksi, ada misalnya kepala security, mungkin ada kepala bengkel, mungkin ada misalnya kepala gudang. Tapi sebetulnya tingkatan masing-masing ini adalah masuk dalam kategori kelompok ini tingkatan supervisor. Yang biasanya ada satu kolom lagi yang mungkin tidak saya munculkan di sini, adalah ada satu kolom biasanya adalah pangkat atau grade jabatan. Misalnya operator grade-nya 3 misalnya, helper grade-nya 1, sopir misalnya grade-nya 2, staff misalnya grade-nya 2, security mungkin 2. Ya, janitor atau tukang bersih toilet misalnya 1. Kenaik misalnya 1. Ini adalah pangkat. Jadi kalau misalnya di ABRI ya, di tentara, Anda mungkin mengenal istilah tamtama, bintara, dan sebagainya. Itu adalah sudah menjadi suatu kelompok jabatan. Tamtama itu ada misalnya prajurit 1, 2, prajurit, dan seterusnya. Kemudian mulai masuk ke tingkatan supervisor, misalnya bintara, mungkin di sana ada kopral, ada sersan 1, sersan 2, kopral 1, kopral 2. Ini adalah masuk dalam kelompok yang berikutnya. Mungkin masuk dalam kategori perwira yang di atasnya lagi adalah, contohnya adalah kalau di organisasi atau swasta atau perusahaan, kita mengenal istilah tingkat manajerial. Di sana ada mungkin dimulai dari asisten manajer, junior manajer, manajer penuh. Di atas manajer masih ada senior manajer, mungkin di atasnya lagi ada general manager. Nah, penamaan jabatan ini tentunya disesuaikan dengan perancangan dari struktur organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, demikian seterusnya. Mungkin yang tertinggi adalah misalnya presiden direktur. Atau ada yang menyebutnya CEO. Di bawahnya ada misalnya wakil presiden direktur atau direktur operasional. Ini adalah contoh bagaimana suatu skala pengupahan itu dimunculkan di dalam dokumen resmi perusahaan. Bila mana Anda misalnya memahami cara berpikirnya dari penggunaan skala pengupahan atau skala gaji ini, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana ini dibuat. Ya, yang pertama yang harus kita buat adalah kita menentukan dulu. Jadi kita menentukan titik tengah, midpoint, jadi titik tengah. Jadi gaji, misalnya nih, ini gaji seorang helper yang paling rendah minimum UMK, karena kita nggak boleh lebih rendah dari
UMK, ketentuan UMK yang ditentukan oleh pemerintah. Ada nilai minimum, dan ada nilai tengah dan nilai maksimum. Bagaimana mendapatkan angka ini? Maka ada istilah yang disebut dengan kelebaran dan kedalaman. Jadi kalau misalnya air, kita tahu ada sungai misalnya, ini ada kelebarannya berapa, kedalamannya berapa. Nah, ini juga berlaku yang sama. Jadi dari angka tengah misalnya untuk jabatan misalnya operator, ini maaf ini terbalik harusnya. Ya ini ilustrasi aja, nanti angkanya bisa Anda buat dengan angka yang lebih akurat. Jadi contoh misalnya UMK ditentukan minimum 2.700.000 untuk Surabaya dan sekitarnya. Midpoint-nya adalah 27.28.000. Maksimumnya adalah 3.888.000. Bagaimana mendapatkan angka ini? Bagaimana? Maka ada istilah yang disebut dengan width atau lebar dari range gaji atau kisaran gaji. Jadi bahasa mudahnya begini, siapapun yang menjadi helper di perusahaan tersebut, gajinya akan berkisar dari 2,7 sampai dengan 3,888.000. Ini namanya kisaran gaji, ya. Nah, dari upah minimum ke titik tengahnya dari kisaran gaji ini disebut dengan istilah ada yang namanya lebarnya. Jadi kalau misalnya dari midpoint atau titik tengah ini ditentukan bahwa perusahaan kebijakannya menentukan kelebarannya adalah 40%, artinya apa? Mungkin 20% di sini, 20% di sini. Artinya apa? Maksimum itu adalah 20% lebih tinggi daripada midpoint, dan midpoint ini adalah 20% lebih tinggi daripada minimum. Ini ada yang disebut dengan kelebaran. Nah, tapi pada saat misalnya seseorang naik pangkat dari helper, ternyata dia ikut kursus menyetir mobil, jadi dia mulai bisa sedikit-sedikit lah parkirin mobil, jalankan cuma maju mundur. Dia misalnya naik pangkat jadi sopir, pangkatnya naik, jadi misalnya dari pangkat 1 dia pangkatnya naik jadi misalnya pangkat 2, nah atau grade 2. Nah di sini gajinya tentunya akan naik lagi. Nah untuk membedakannya bagaimana? Misalnya dari titik ini, kalau dikatakan tadi, oke, kebijakannya adalah menentukan lebar dari kisaran gaji ini adalah 40%. Artinya dari sini plus minus ini 40%. Berarti 20% di sini, 20% di sini. Nah, sementara angka midpoint dari satu titik ke titik yang lebih tinggi, ini ada yang disebut dengan istilah kedalaman. Misalnya kedalamannya 15%, berarti dari sini ke sini ini adalah 115%. Jadi kalau kita menggunakan exercise atau latihan ini bisa mudah kita lakukan. Jadi prinsip yang pokok adalah bahwa kita tidak menaruh angka secara sembarangan, tapi ada metode-metode yang harus dilakukan terlebih dahulu. Baik, untuk pengantar saya cukupkan di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan di dalam sesi remunerasi seksi 3, yang mudah-mudahan akan lebih membantu untuk memahami mungkin apa yang Anda alami sebagai seorang karyawan atau profesional bila mana Anda di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Anda akan memahami, oh begini ternyata pola pikirnya perusahaan mengatur pengupahan atau penggajiannya, ya. Dan akan lebih memahami lagi nanti pada waktu di sesi berikutnya. Kalau ini akan saya ceritakan latar belakang alasan prinsip yang mendasar kenapa perusahaan melakukannya seperti itu. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya.